Coba deh pikirin, kita semua kan nonton film, dengerin musik, baca berita. Tapi seberapa jauh sih media itu ngebentuk cara kita mandang dunia? Nah, di beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas mitos dan faktanya. Dan kalian mungkin bakal kaget sama apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Ini nih, pertanyaan yang mungkin suka muncul di kepala kita pas lagi asyik nonton film blockbuster atau serial TV favorit. Ini tuh cuma buat seneng-seneng aja, atau jangan-jangan ada agenda tersembunyi di baliknya. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, ini dia nih inti pembahasannya. Di satu sisi, ada mitos soal rencana rahasia buat ngendaliin pikiran kita. Tapi di sisi lain, ada realitas yang jauh lebih halus, tapi tetap aja kuat. Media itu nggak selalu ngasih tahu kita harus mikir apa, tapi mereka jago banget buat ngasih tahu kita topik apa yang harus dipikirin. Yuk, kita bedah dulu dari mitosnya, gambaran klasik tentang rapat-rapat rahasia dan pesan tersembunyi. Ide cuci otak massal ini bukan cuma fiksi ilmiah loh. Ini tuh asalnya dari ketakutan zaman Perang Dingin, waktu propaganda jadi senjata utama. Idenya ya gitu, seolah-olah ada dalang di balik layar yang ngatur semuanya. Nah, mitos ini tuh punya resep yang gitu-gitu aja. Pertama, ada konspirasi oleh kelompok elit yang berkuasa. Kedua, mereka pakai media populer, film, musik buat nyebarin ideologi mereka. Kadang-kadang bahkan pakai pesan subliminal, ya tahu kan, pesan tersembunyi yang katanya bisa nembus pikiran sadar kita. Dan yang paling penting, mitos ini nganggap kita seolah-olah penonton pasif yang cuma bisa nerima aja. Oke, sekarang kita tinggalin mitosnya dan masuk ke realitasnya. Para peneliti komunikasi udah lama banget ngamatin ini. Dan temuan mereka jauh lebih menarik daripada sekedar teori konspirasi. Intinya tuh, gimana agenda kita semua dibentuk. Nah, ini konsep kuncinya. Namanya teori pengaturan agenda. Ide ini sebenarnya udah ada hampir 100 tahun. Digagas pertama kali oleh seorang pemikir bernama Walter Lippmann. Dia bilang, media itu seolah-olah melukis gambar di dalam kepala kita. Jadi dengan milih berita mana yang jadi headline, media sebenarnya lagi ngasih tahu kita isu mana yang harus kita anggap penting. Kutipan dari Bernard Cohen ini pas banget buat ngejelasinnya. Gini deh, kalau ada satu isu misalnya ekonomi, diberitain terus-terusan selama berminggu-minggu, kita secara otomatis bakal nganggap ekonomi itu masalah paling penting. Padahal, mungkin ada masalah lain yang sama pentingnya tapi nggak dapat sorotan. Dan ternyata teorinya makin berkembang loh. Tingkat pertama itu simpel. Media menyorot satu isu. Tingkat kedua, ini soal gimana isu itu dibingkai. Contohnya gini, sebuah demo diberitain sebagai perjuangan buat keadilan atau malah dibilang kerusuhan yang bikin onar. Beda kan? Pemilihan kata dan gambarnya itu penting banget. Nah, tingkat ketiga, ini yang paling halus, yaitu gimana media nyambung-nyambungin isu yang beda. Misalnya, imigrasi dihubungin sama kejahatan. Jadi kayak ngebangun jaring-jaring makna di otak kita. Oke, teori sih teori ya, tapi gimana prakteknya di dunia nyata? Well, kadang-kadang proses pembentukan agenda ini kelihatan jelas banget. Coba deh kita lihat satu contoh yang mungkin bakal bikin kalian kaget. Iya, kalian gak salah baca. Pentagon, pusat militer Amerika Serikat, punya kantor di Hollywood. Beneran, mereka punya kantor resmi yang kerjaannya kerjasama bareng studio film dan acara TV. Ini bukan teori konspirasi loh, ini beneran ada dan udah jalan puluhan tahun. Eits, tapi ini bukan soal konspirasi jahat ya. Tujuan resmi mereka cukup jelas. Mastiin penggambaran militer itu akurat, jaga informasi rahasia, dan intinya sih, buat ngejaga citra mereka di mata publik. Nah, sebagai gantinya, para sineas jadi bisa dapat akses ke kapal induk, jet tempur, sampai konsultan ahli beneran. Coba deh kita lihat sejarahnya. Ini bukan hal baru sama sekali. Hubungan ini udah ada sejak zaman film Bisu, dari film Wings tahun 1927 sampai film-film superhero sekarang. Kolaborasi ini terus-menerus ngebentuk citra militer di pikiran kita. Udah hampir 100 tahun loh. Ini bener-bener contoh nyata dari pengaturan agenda. Oke, jadi kita udah tahu nih, media bisa nentuin agenda. Terus pertanyaannya, apakah kontennya sendiri, misalnya soal kekerasan, punya dampak yang beneran bisa diukur? Jawaban dari penelitian kesehatan masyarakat, iya banget, terutama buat anak-anak muda. Coba lihat angka ini, 200.000. Coba dibayangin sejenak. Angka ini bukan cuma statistik, tapi mewakili sesuatu yang deket banget sama pengalaman kita semua. Apaan tuh? Itu tuh perkiraan jumlah adegan kekerasan yang ditonton sama seorang anak di TV. Di TV doang ya, sampai umurnya 18 tahun.
Gila kan? Paparan sebanyak ini jelas nggak bisa kita anggap remeh dan udah jadi perhatian para ahli kesehatan selama bertahun-tahun. Dan dampaknya tuh beneran ada. Organisasi kayak American Academy of Pediatrics udah ngingetin dari dulu kalau ini bukan cuma hiburan. Paparan terus-terusan bisa bikin anak-anak jadi lebih agresif, tapi juga lebih cemas. Mereka bisa jadi mati rasa sama penderitaan orang lain, atau sebaliknya, malah jadi takut sama dunia. Bahkan bisa ganggu tidur mereka dan nambahin masalah kesehatan mental lainnya. Nah, ini dia fakta yang mungkin paling bikin geleng-geleng kepala. Sebuah studi besar nemuin kalau program yang buat anak-anak justru seringkali punya porsi kekerasan paling tinggi. Beneran kalian nggak salah denger. Walaupun dibungkus kartun lucu, pesan yang masuk ke otak anak-anak ya tetap sama. Kekerasan itu cara buat nyelesain masalah. Oke, jadi setelah dengar semua ini, pesannya bukan berarti media itu jahat ya. Pesannya adalah media itu punya kekuatan besar. Terus, gimana dong kita harus menyikapinya dengan pengetahuan baru ini? Nah, kita balik lagi ke inti masalahnya. Jadi, lupain deh soal ide satu mesin cuci otak raksasa. Realitasnya itu adalah ekosistem pengaruh yang kompleks. Dengan ngerti gimana agenda dibentuk dan gimana konten bisa ngaruh ke kita bisa berubah dari konsumen yang pasif jadi pemikir yang aktif dan kritis. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan terakhir. Sekarang kalian tahu kan, ada banyak pihak, mulai dari editor berita, produser film, sampai pemerintah, semua berlomba-lomba nentuin agenda kalian. Pertanyaannya adalah, di tengah semua itu, siapa yang kamu izinkan untuk nentuin apa yang penting buat kamu?